Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi. Jadi pada malam hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Yulita SPD. Beliau adalah tutor baru kita di PKBM Siloam, masuk pada tahun ajaran 2024-2025. Nanti mungkin beliau bisa memperkenalkan diri secara singkat supaya kita kenal dan kita tahu. Oke teman-teman, pada malam hari ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Yulita untuk menyampaikan materi. Silakan Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulita, alamat Dusun Mengkirai 2, Desa Mengkirai. Baiklah, kita akan memulai, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita tentang menghayati keindahan lingkungan melalui deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikannya. Contoh objek yang bisa dideskripsikan dalam teks deskripsi, contohnya benda seperti alat musik, laptop, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, makhluk hidup seperti orang tua, sahabat, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 4, yaitu judul, gambaran umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang pertama, judul. Judul bertujuan menggambarkan isi teks deskripsi. Yang kedua, deskripsi umum berisi pemaparan, gambaran umum tentang objek, benda, manusia, atau peristiwa yang dideskripsikan. Terus yang ketiga, deskripsi bagian berisi pemaparan, perincian lebih lanjut dari gambaran tentang objek, benda, manusia, atau peristiwa yang digambarkan pada deskripsi umum. Yang keempat, penutup berisi kesimpulan. Contohnya adalah yang pertama, judul. Judul adalah yang menggambarkan isi teks. Misalnya, kalau judul teks deskripsinya itu keindahan pantai kota, berarti nanti isinya juga akan menjelaskan secara rinci tentang pantai kota. Yang kedua, deskripsi umum. Identifikasi atau gambaran umum akan berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, atau pertanyaan umum lain tentang objek tersebut. Yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian akan berisi penjelasan objek lebih rinci berdasarkan apa yang dilihat, gambaran umum. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan bagian penutup akan berisi kesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Jenis-jenis majas. Majas perbandingan, simile, metafora, hiperbola, personifikasi, litotes, majas sindiran, yaitu ironi dan sinisme, seterusnya majas penegasan, pleonasme, dan
repetisi. Majas pertentangan, paradok, dan oksimaron. Contoh majas perbandingan. Majas milih adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, menggunakan kata seperti dan sebagai. Contohnya, kulit putih seperti salju. Majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, Anang itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dengan tidak masuk akal. Contoh, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya, deburan ombak memecah karang. Terus selanjutnya majas litotetes. Majas litotetes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Selanjutnya, majas sindiran. Majas sindiran ini ada majas ironi dan majas sinisme. Majas ironi, majas sindiran ini menggunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu seperti kaset kusut. Itu adalah majas ironi. Sedangkan majas sinisme adalah majas yang lebih bersifat mencemooh atau ide atau pemikiran. Contoh, kamu sudah pintar, kan? Kenapa masih bertanya kepadaku? Itu adalah majas sinisme. Selanjutnya, majas penegasan. Majas penegasan ada pleonasme dan repetisi. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas, sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. Majas repetisi. Majas repetisi ini merupakan majas penggulangan kata. Penggulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok. Majas pertentangan. Majas pertentangan ada paradok dan oksimaron. Majas paradok. Majas adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya, daerah ini tandus, tetapi penduduknya makmur. Selanjutnya, majas oksimaron. Majas oksimaron adalah gaya bahasa yang mengandung kata berlawanan dalam satu kalimat. Contoh, kini di hatiku bercampur baur antara perasaan cinta dan benci. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis. Yang kedua, pilihlah objek yang menarik perhatianmu, misalnya benda di sekitarmu atau tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Yang ketiga, catatlah dengan terperinci bagian-bagian menarik dari objek tersebut. Libatkan indera mata, telinga,
serta perasaan untuk mendapatkan kesan yang benar-benar. Yang keempat, susunlah kerangka sesuai dengan struktur dan bagian-bagian menarik yang sudah dicatat. Yang kelima, kembangkanlah kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Yang keenam, bacalah ulang teks deskripsi yang telah kamu buat dan segera perbaiki jika ada kesalahan ejaan, kalimat, atau contoh teks deskripsi tentang keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia yang mendunia. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya, dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun, mulai dari keindahan daratan hingga lautan. Sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Tentunya alam menjadi yang sangat tersohor di mata dunia. Apalagi keindahan dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan banyaknya pulau yang ada. Itu adalah sebagian contoh dari teks deskripsi. Oke teman-teman, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yulita tentang menulis teks deskripsi. Jadi pada malam hari ini beliau baru pertama kali memberikan materi di PKBM Siloam, dan kita semua masih belajar, yaitu bagaimana cara kita menulis teks deskripsi. Jadi untuk bahasa Indonesia ini memang jarang kita pelajari, dan untuk rapot pendidikan kita untuk literasi masih sangat rendah, dan kita nanti akan kita buat materi tentang bahasa Indonesia baik dalam bentuk maksudnya di website maupun di aplikasi kelas Bintang. Nanti akan kita berikan materi tentang bahasa Indonesia. Dan terima kasih kepada Bu Yulita, meskipun sinyal di kampung kurang mendukung, tetapi beliau bisa menyampaikan materi dengan baik. Dan pada malam hari ini kita bersyukur bisa melewati belajar daring sampai saat ini. Kita mulai tahun 2021 kalau saya tidak salah, kita memulai pelajaran daring, yaitu memang awalnya memang semuanya belajar, tutor juga, semua tutor seperti itu Bu. Jadi kami dulu waktu pertama kali memulai belajar daring banyak terkendalanya, tetapi setelah kita terbiasa dan dari pengalaman yang kita alami, kita belajar terus belajar dan akhirnya bisa. Dan sampai saat ini rasanya sulit sekali meninggalkan pembelajaran daring karena kita sudah biasa. Siswa juga begitu awalnya. Ketika mereka baru mendaftar di PKBM Siloam, ada rasa takut mereka bergabung di pembelajaran daring. Tetapi setelah melihat keadaan kita yang serba sederhana, yang apa adanya, jadi mereka saya lihat ada keberanian bergabung bersama-sama. Jadi di sini kita tidak ada saling menjatuhkan, kita saling mensupport, kita semuanya saling belajar. Walaupun kami tutor mungkin kelihatannya senior, tetapi kami juga banyak belajarnya, sama seperti teman-teman siswa. Jadi pada malam hari ini saya berterima kasih kepada Bu Yulita sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Nanti
memberikan materi selanjutnya supaya tidak ada terkendala lagi dan kita bisa belajar dengan lebih baik lagi. Dan pada saat ini mungkin untuk pertemuan daring kita cukup sekian, tetapi kalau masih ada pertanyaan saya memberikan kesempatan. Nanti jika ibu narasumber kendala menjawab, saya akan membantu menjawab, dan di sini ada beberapa tutor bisa juga membantu menjawab. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman siswa, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan daring pada malam hari ini, saya rasa cukup sekian. Oke, sampai ketemu lagi pada minggu depan. Salam sukses selalu buat semuanya, dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Semoga apa yang kita kerjakan lancar.